Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Halo sahabat-sahabat belajar, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi PAI dan budi pekerti fase elemen fikih. Di bab 4 ini, kita akan membahas materi yang berjudul penerapan fikih muamalah dalam asuransi, perbankan, dan koperasi syariah. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti kegiatan ekonomi yang disebut dengan fikih muamalah. Kegiatan ekonomi pada era modern ini tidak terlepas dari adanya asuransi, bank, dan koperasi. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui kesesuaian asuransi, bank, dan koperasi yang kita gunakan untuk syariah Islam. Syariah Islam tersebut diantaranya tidak mengandung praktik riba, goror, ataupun maisir. Sebelum kita melanjutkan materi, ada beberapa profil pelajar Pancasila yang terdapat pada materi kali ini. Untuk profil pelajar Pancasila yang pertama, A. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bermuamalah melakukan amalia berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. B. Bernalar kritis, tidak melakukan transaksi ekonomi yang mengandung unsur judi dan riba. C. Mandiri, bekerja keras dan berusaha dengan gigih serta pantang menyerah untuk meraih cita-cita. D. Bergotong royong, gemar bergotong royong dan bekerja sama dalam membantu kesulitan yang dihadapi orang lain. E. Kreatif, kreatif dalam menciptakan peluang bisnis yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Selanjutnya adapun tujuan pembelajaran pada bab 4 ini. A. Peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. B. Peserta didik mampu menyajikan paparan tentang fikih muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah. C. Peserta didik mampu meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. D. Peserta didik mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Adapun materi pembahasan pada bab kali ini, yang pertama, asuransi syariah. Yang kedua, perbankan syariah. Yang ketiga, yaitu koperasi syariah. Pertama, materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu asuransi syariah. Dimulai dari pengertian asuransi syariah. A. Pengertian asuransi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau B. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sementara itu, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/MUI/10/2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan
atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan pengertian tersebut, asuransi syariah memiliki landasan saling menanggung atau saling menjamin. Maksudnya, orang yang menggunakan asuransi syariah akan saling menanggung risiko yang terjadi. Saling menanggung atau memikul dalam hal ini dilandaskan atas dasar tolong-menolong dalam hal kebaikan dengan cara mengeluarkan dana tabaru atau dana kebajikan. Nah, perlu kita ketahui juga perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Adapun perbedaan utama antara asuransi syariah dengan konvensional terletak pada pengelolaannya yang akan dijelaskan sebagai berikut. A. Asuransi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, di mana para peserta mempunyai satu visi, yaitu tolong-menolong melalui tabaru. B. Asuransi konvensional memiliki konsep pengelolaan transfer risk, di mana risiko peserta ditanggung oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan disimpulkan, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu dalam pengelolaannya. Asuransi syariah pengelolaannya itu sharing risk, asuransi konvensional transfer risk. Nah, ini adalah analogi dari pengelolaan asuransi. B. Sejarah perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama pada tahun 1994. Saat itu PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada 24 Februari 1994 yang kelahirannya dimotori oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang ketua umum pertamanya adalah Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Sebagai lembaga baru, pada Desember 2018 tercatat sudah ada 50 perusahaan dalam bentuk unit usaha syariah, dengan perincian sebanyak 23 perusahaan asuransi jiwa syariah, 25 perusahaan asuransi umum syariah, dan 2 perusahaan reasuransi syariah. Selanjutnya, perusahaan yang mengajukan spin-off memisahkan dari perusahaan induk sebanyak 13 nama yang terdiri dari 7 perusahaan asuransi syariah, 5 perusahaan umum syariah, dan 1 perusahaan reasuransi syariah. Jika ditinjau dari sisi aset, total aset asuransi syariah secara nasional mencapai 40,5 triliun rupiah pada tahun 2017. Angka itu naik 22% dibanding tahun 2016 yang mencapai 33,2 triliun rupiah. Sementara pada saat itu persentase pertumbuhan asuransi konvensional hanya mencapai 17,6%. C. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan dari asuransi syariah: A. Meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengemban misi akidah, misi ibadah, misi iktisadi, dan misi keumatan. B. Meringankan risiko yang dihadapi oleh peserta asuransi dengan mengambil alih risiko yang dihadapi. C. Menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram di kalangan peserta asuransi sehingga memungkinkan untuk lebih berani meningkatkan bisnisnya. D. Mengumpulkan dana sebagai tabungan melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit yang pada akhirnya akan terhimpun dana yang banyak. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip dalam pengelolaannya. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah, yang pertama atau A, prinsip tauhid. Tauhid merupakan dasar utama dalam setiap aktivitas kehidupan seorang muslim, termasuk dalam masalah ekonomi. Artinya ketika melakukan aktivitas berasuransi, ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber dari segalanya. B. Prinsip keadilan. Keadilan dalam berasuransi ketika terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang terikat oleh akad, artinya antara akad dan kewajiban harus seimbang dan proporsional. C. Prinsip tolong-menolong.
Seseorang yang ikut dalam asuransi syariah harus menyadari bahwa saling tolong-menolong atau saling membantu di antara peserta asuransi merupakan suatu motivasi dengan ditetapkannya dana tabaruk yang dikelola oleh perusahaan asuransi untuk menolong peserta asuransi yang terkena musibah. Dari prinsip kerjasama, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Dengan berasuransi, sesungguhnya sudah terjadi kerjasama antara peserta dan perusahaan asuransi dalam bentuk akad dengan konsep mudharabah atau musyaktarokah. Prinsip amanah. Perusahaan asuransi harus memiliki transparansi yang mudah diakses oleh peserta terkait penyajian laporan keuangan tiap periode sehingga nilai-nilai akuntabilitas dapat terwujud. Prinsip kerelaan. Kerelaan artinya tidak ada paksaan dalam melakukan akad antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Semua harus dilakukan atas dasar kerelaan. Larangan praktik riba, gharar, dan maisir. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan seperti melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur riba, yaitu mengambil kelebihan, praktik gharar yaitu ketidakpastian dalam berasuransi, sedangkan praktik maisir adalah untung-untungan, artinya ada pihak yang dirugikan. Landasan asuransi syariah. Dalam landasan asuransi syariah ada 3 landasan. Yang pertama Al-Quran hadis, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Langsung saja landasan asuransi syariah yang pertama yaitu Al-Quran. Perintah untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dalilnya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Perintah untuk tolong-menolong dan kerjasama. Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Artinya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling melindungi dalam keadaan susah. Dalilnya ada dalam Quran Surat Quraisy ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Quran Surat Quraisy ayat 4. Perintah untuk bertawakal dan optimis berusaha. Dalilnya ada dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.
Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Yang kedua, landasan asuransi syariah yaitu hadis. Hadis tentang akilah. Ada dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan tentang praktik akilah yang terjadi yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab dahulu. Akilah adalah asobah, kerabat dari orang tua laki-laki yang mempunyai kewajiban menanggung denda atau diat jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh akilahnya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung tafakul antar anggota suku. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Oke. Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan mengadahkan tangan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, hadis tentang menghindari risiko. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang untanya. Apa unta ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, landasan asuransi syariah berdasarkan dari ijtihad para ulama. Hukum asuransi syariah menurut Majelis Ulama Indonesia. Hukum asuransi syariah menurut Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI tentang asuransi syariah, antara lain sebagai berikut. Fatwa nomor 21 tentang Fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa nomor 39 tahun 2002 tentang asuransi haji. Fatwa nomor 51 tahun 2006 tentang mudharabah musytarakah pada asuransi syariah. Fatwa nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah. Fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabaru pada asuransi dan reasuransi syariah. Selanjutnya, yaitu rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Rukun asuransi syariah. Kafil, yaitu orang yang menjamin. Syarat kafil ini balik, berakal, bebas berkendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. Makfullah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. Yang ketiga atau makful anhu, yaitu orang yang berutang. Makful bih, yaitu utang baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap.
Yang kedua, syarat dan larangan bagi orang yang melaksanakan asuransi syariah. A. Balik. B. Berakal. C. Bebas berkehendak tidak dalam paksaan atau dipaksa. D. Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau golor. E. Tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. F. Tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Selanjutnya, F. Konsep asuransi syariah. Adapun konsep asuransi syariah antara lain sebagai berikut. A. Unsur tolong-menolong dana tabaru yang memungkinkan dana tersebut dipinjamkan kepada peserta tanpa paksaan. B. Dana yang disetorkan tidak akan hangus walaupun masa tanggungan sudah habis dan akan dikembalikan. C. Semua prosedur asuransi dilandasi akad yang sesuai dengan syariat. Adapun akad yang ada di dalam transaksi pada asuransi syariah antara lain berikut. A. Akad baru, yaitu peserta asuransi memberikan hibah berupa premi melalui dana tabaru yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelolaan dana hibah tersebut. B. Akad tijaroh mudharabah, yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Dalam akad ini, perusahaan asuransi sebagai pengelola mudharib dan peserta sebagai pemegang polis sahibul mal. Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan keuntungannya dibagi hasilkan. C. Akad wakalah bil ujrah, yaitu peserta memberikan kekuasaan kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pembelian ujrah atau fee. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil dari peserta dan dapat menginvestasikan premi yang diberikan, tapi tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil investasi. D. Akad mudharabah musytarakah, yaitu pengembangan dari akad mudharabah, di mana perusahaan asuransi sebagai mudharib juga menyertakan dananya untuk berinvestasi bersama dana dari peserta. Bagi hasil investasi dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan sesuai dengan porsi dana masing-masing. G. Manfaat asuransi syariah. Manfaat asuransi syariah. A. Adanya prinsip tolong-menolong antar sesama. Tanpa bermaksud mendahului qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, asuransi syariah dapat diniatkan sebagai ikhtiar seorang muslim dalam persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya resiko. Dengan berasuransi syariah, dari awal peserta sudah berniat dan termotivasi untuk menolong dan ditolong, karena risiko asuransi syariah adalah sharing risk. Artinya setiap peserta yang membayarkan uang premi akan dikumpulkan oleh perusahaan asuransi, nantinya dana tersebut akan disalurkan kepada peserta yang mengalami musibah. Ada prinsip tolong-menolong. B. Pengelolaan dana yang islami. Dalam mengelola dana, perusahaan asuransi syariah harus terhindar dari maisir, goror, dan riba. Begitupun dengan dana investasi peserta asuransi tidak boleh diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha yang dilarang menurut prinsip syariah. C. Tidak berlaku sistem dana hangus. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi sebagai dana tabaru tidak akan hangus walaupun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. D. Transparan dalam mengelola dana. Perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dana secara transparan, termasuk kontribusi penggunaan dana atau pembagian hasil investasinya. Jika terjadi surplus underwriting, pembagian nisbahnya secara transparan akan dibagikan kepada peserta asuransi. Itulah manfaat asuransi syariah. Alhamdulillah, untuk materi bagian pertama pada bab 4 ini
telah selesai kita bahas. Untuk materi yang kedua mengenai perbankan dan koperasi syariah akan disampaikan pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun materi yang keliru. Syukran ala husni imtimamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.